Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Maulana. Saya dari unit kerja SMKS Manbaulun Cirebon. Pada saat ini saya adalah peserta program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan, Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas tentang pengelolaan pertemuan rapat bagian 2. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang administratif asisten, salah satu tugasnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Dan dari hasil briefing melalui telekonferensi, dokumen pertama yang harus disiapkan untuk rapat tersebut adalah draft surat undangan rapat. Di sini saya sudah membuat draft surat undangan, ya, dengan nomor dan lampiran masih kosong. Kemudian ini ditujukan pada yang terhormat manajer kantor cabang Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bentuk suratnya sendiri yaitu semi-block style. Nanti surat ini kita cetak, kemudian kita serahkan dan dicek terlebih dahulu oleh pimpinan. Ketika nanti sudah di-approve oleh pimpinan, maka kita tinggal membuat atau mengedit ya sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Langkah selanjutnya kita akan buat surat undangan berdasarkan draft yang sudah dicek oleh pimpinan. Di sini saya sudah membuat surat undangannya. Saya membuatnya dengan mailing ya. Nah, ini tinggal print preview, print result ya. Kemudian dengan sendirinya akan berubah ya, nama, jabatan, kemudian alamat sesuai dengan yang telah disepakati dari hasil briefing melalui telekonferensi ya, bahwa rapat akan dilaksanakan ya pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2024 pukul 10 sampai dengan selesai, tempatnya di Grage Hotel Cirebon. Dan jangan lupa ini ditandatanganin dan dicap stempel perusahaan ya sebagai legalitas. Kemudian berarti suratnya saya membuat 9 surat, tidak dengan pimpinan. Membuat surat undangan rapat selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat daftar hadir peserta rapat, di mana ketika dilaksanakannya rapat sangat penting sekali untuk membuat daftar hadir untuk mengetahui siapa saja yang hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Nah, kemudian kita langsung saja di sini bisa mengetikkannya agar memudahkan peserta rapat, dan karena memang ini sudah dipastikan bahwa peserta rapat yang akan hadir ya. Dan saya juga sudah membuat di sini daftar hadir berikut nama, jabatan, dan juga kantor pusat atau kantor cabang. Jadi nanti peserta rapat tinggal menandatanganinya saja ya. Oke. Untuk daftar hadir peserta rapat di sini ada acara, hari, tanggal, waktu, tempat, dan topik. Untuk acaranya adalah rapat koordinasi kerja, harinya Selasa tanggal 9 Juli 2024, dimulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk tempatnya di Grage Hotel Cirebon, meeting room Grage Hotel Cirebon. Topiknya di situ ada 3. Yang pertama, meningkatkan omset perusahaan, rencana produksi bajaringan terbaru, dan membuka kantor cabang baru. Ya. Membuat daftar hadir peserta rapat
selesai. Ya, langkah selanjutnya adalah berdasarkan briefing persiapan rapat melalui telekonferensi bahwa untuk biodata peserta rapat akan dikirimkan melalui email oleh masing-masing sekretaris kantor cabang, dan saya akan membuat biodata peserta rapat. Di sini seolah-olah saya sudah mendapatkan biodata peserta rapat, kemudian saya inputkan ke dalam Microsoft Excel ya, agar mempermudah nanti dalam menggunakan fitur mail merge. Ya, di sini sudah ada nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor HP, email, jabatan, ya, beserta juga alamat kantor. Kemudian, ya, kemudian kita akan memindahkannya ke dalam Microsoft Word, ya, hampir sama mungkin. Ya, nanti kita akan membuat fitur match, ya. Di sini ada nama, tempat, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, HP, email, jabatan, dan alamat kantor. Dan di sini saya sudah membuat fitur match-nya, ya. Kita samakan nama dengan nama, tempat tanggal lahir dengan tempat tanggal lahir, agama, dan seterusnya. Ya, ini saya sudah membuat fitur match. Kemudian kita tinggal preview result, ya. Nah, itu bisa terlihat biodata peserta rapat, koordinasi kerjanya, dan seterusnya akan mengikuti. Membuat biodata peserta rapat selesai. Selamat pagi, Gragai Hotel Cirebon. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, saya ingin memesan kamar, Bu. Baik, mohon maaf, dengan siapa saya berbicara, Pak? Saya Maulana, sekretaris PT Maulana Steel Group. Baik, Pak Maulana. Kamar seperti apa yang ingin di-booking dan berapa jumlahnya, Pak? Gini, Bu, sehubungan nanti perusahaan kami itu akan mengadakan kegiatan rapat koordinasi selama 3 hari pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2024. Kami mohon informasi terkait dengan fasilitas yang ada di Grage Hotel Cirebon, Bu. Baik, Pak. Kami memiliki beberapa jenis tipe kamar, diantaranya Silver Executive Twin, Silver Business King, Silver Business Twin, Silver Twin, dan Gold King, Pak. Terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya mohon informasi untuk kamar yang tadi Ibu sampaikan, itu kira-kira berapa ya, Bu, biayanya untuk 10 orang peserta selama 3 hari? Untuk Silver Business King, Rp728.926 per malam. Gold King-nya Rp1.223.140 per malam. Kalau untuk pertemuan, kami menyediakan paket full board dengan fasilitas meeting room, kamar untuk menginap, sarapan, makan siang, dan makan malam. Dengan harga Rp1.136.500 per orang, Pak. Baik, Bu. Saya ambil paket full board aja ya untuk 10 orang. Kemudian untuk konsumsi dan bagian meeting room, kira-kira saya dapat menghubungi siapa ya, Bu, untuk koordinasi nanti? Baik, Pak. Untuk bagian konsumsi dan meeting room, Bapak bisa menghubungi marketing dengan Ibu Susi dengan nomor telepon 022 567 889, Pak. Baik, Bu. Saya akan segera menghubungi Ibu Susi untuk informasi terkait dengan konsumsi dan fasilitas meeting room. Baik, Pak. Silahkan. Apakah ada yang bisa kami bantu lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan saya Susi Marketing Grage Hotel Cirebon. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu Susi. Saya Maulana, sekretaris dari PT Maulana Steel Group. Sebelumnya saya sudah memesan paket full board untuk kepentingan rapat koordinasi itu tanggal 7 sampai 9 Juli 2024. Saya mohon informasi dari Ibu untuk konsumsi dan meeting room-nya, Bu. Baik, Pak. Untuk hal tersebut, apa yang dapat saya bantu? Saya ingin menanyakan apakah bisa memesan snack untuk disediakan sebanyak 10 orang.
Baik, Pak. Pesanannya snack untuk 10 orang pada rapat koordinasi dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2024. Sudah benar, Pak? Ya, benar Bu. Kemudian saya ingin menanyakan fasilitas terkait dengan meeting room yang dimiliki Grage Hotel Cirebon. Mengenai fasilitas meeting room, Bapak dapat menghubungi Bapak Abdi. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan menghubungi Pak Abdi. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, dengan saya Nova. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Maulana dari PT Steel Group. Sebelumnya saya sudah memesan paket full board untuk kepentingan rapat koordinasi. Saya ingin menanyakan terkait dengan fasilitas ruangan rapatnya. Untuk fasilitas meeting room di Grage Hotel Cirebon, kami menyediakan sound system, infocus, proyektor LCD, alat tulis kantor, notebook, audio, akses internet dengan kecepatan tinggi. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya ingin menanyakan kembali terkait dengan layout ruangan meetingnya untuk 10 orang peserta, Bu. Untuk layout ruang rapat dengan 10 orang peserta, kami menggunakan U-shape. Untuk peralatan dan perlengkapan ruangan, pertemuan dipastikan tidak ada masalah ya Bu? Oh baik, untuk memastikan Bapak bisa menghubungi Bapak Wahyu. Bagian teknisi kami di nomor 081 322 231 242. Baik, terima kasih. Ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat denah ruang rapat atau layout ya. Dan di sini saya membuatnya dengan sangat sederhana dengan menggunakan Microsoft Word ya. Dengan menu insert di sini. Kemudian shape ya, dengan menggunakan shape. Mungkin teman-teman bisa membuatnya dengan sangat lebih canggih dengan menggunakan aplikasi lainnya. Ini untuk denah ruang rapat atau layout untuk 10 orang peserta rapat ya. Layoutnya model U-shape. Sebelah kanan tempat duduk ini ada 4 orang, kemudian sebelah kiri 4 orang, kemudian ada mikrofon masing-masing. Dan di sini pimpinan kantor pusat dan sekretaris kantor pusat membuat rapat atau layout selesai. Langkah selanjutnya, sebelum kita menghubungi dan bertemu dengan teknisi untuk mengecek ruang pertemuan, kita akan membuat ya daftar checklist peralatan dan perlengkapan rapat yang pada umumnya dibutuhkan pada pelaksanaan rapat ya. Sini saya sudah membuat nama perlengkapan atau peralatannya ya dengan jumlah ya. Kemudian nanti status ya bisa kita checklist ya, ada atau tidak adanya peralatan atau perlengkapannya. Ya, di sini sudah ada backdrop atau sound system dan mic, ada proyektor, layar proyektor, kemudian kabel roll, layout ruang meeting, whiteboard, spidol, penghapus, ya, block note, ballpoint, dan juga buku tamu sesuai dengan jumlahnya. Kalau misalkan memang peralatan tersebut ada, nanti kita bisa statusnya bisa di checklist. Kalau tidak ada, ya statusnya bisa disilangkan. Membuat daftar checklist peralatan dan perlengkapan rapat selesai. Selamat pagi, dengan Engineering Grage Hotel Cirebon. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Maulana Pak dari PT Maulana Steel Group. Sebelumnya saya sudah memesan paket full board untuk kepentingan rapat koordinasi dan saya mencoba menghubungi Bapak untuk mengecek peralatan dan perlengkapannya. Ruang rapat model U-shape ya Pak? Untuk peralatan dan perlengkapan ruang rapat sudah kami siapkan dan dalam kondisi baik.
Barangkali untuk memastikan, Bapak bisa datang langsung ke Grafia Meeting Room. Baik Pak, terima kasih. Saya akan datang besok dengan pimpinan. Silakan Pak, jam berapa Bapak akan mengecek? Saya tunggu dengan senang hati. Saya akan datang sekitar jam 10 pagi Pak. Baik Pak, kami tunggu kedatangannya. Terima kasih, selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, silakan masuk Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana untuk terkait dengan persiapan peralatan dan perlengkapan buat acara meeting? Silakan Pak, untuk perlengkapan dan peralatannya sudah disiapkan. Nah, ini model ruangannya udah U-shape ya Pak? Ya. Kemudian ini udah ada proyektor, udah ada layar monitor juga. Tapi di sini saya belum lihat sound system sama mic-nya ya Pak? Ya Pak, untuk soundnya ada di ruangan ini kami Pak. Nanti kami siapkan. Saya minta sebelum hari H, tolong untuk peralatannya disiapkan kembali ya Pak, biar tidak ada kendala teknis dan lain sebagainya. Saya mungkin akan lanjut kembali kerja, tolong semuanya sebelum hari H rapat koordinasi semua peralatan dan perlengkapan disiapkan. Pastikan sudah siap. Terima kasih Pak, selamat pagi. Langkah selanjutnya kita akan membuat prosedur K3 perkantoran dengan menggunakan daftar centang ya. Karena ini sangat penting sekali untuk keamanan pada saat pelaksanaan rapat. Di sini saya sudah membuat di Microsoft Word ya, berupa daftar checklist prosedur K3 perkantoran. Untuk jenis K3 perkantoran sendiri di sini yang pertama keamanan tempat kerja ya. Itu ada ruang rapat tidak terlalu padat dan sesak. Kemudian nanti kita di sini keterangannya ada iya dan tidak ya, bisa di checklist kalau memang ruang rapatnya tidak terlalu padat atau sesak, tapi kalau misalkan kebalikannya mungkin checklist tidak. Kemudian lantai bebas dari ceceran oli atau tumpahan lainnya. Tempat kerja memiliki penerangan yang memadai untuk jalur jalan bebas dari halangan atau benda-benda. Kemudian tempat kerja memiliki ventilasi udara yang memadai. Kemudian penempatan barang sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Selanjutnya terdapat pembuangan limbah atau sampah. Dan yang terakhir terdapat jalur evakuasi yang jelas. Itu untuk keamanan tempat kerja. Kemudian yang selanjutnya di sini ada keamanan peralatan operasional ya. Ada yang pertama terdapat alat pemadam api ringan atau APAR ya, yang biasa kita sebut atau yang singkatan. Kemudian yang kedua, APAR terletak pada tempat yang mudah dicapai dan tidak terhalang atau mudah dijangkau. Kemudian ada alat distribusi listrik, dan yang terakhir ada kelengkapan P3K, kotak P3K ya. Membuat daftar checklist prosedur K3 perkantoran selesai. Langkah selanjutnya, setelah kegiatan rapat selesai, seorang sekretaris harus terbiasa untuk membuat laporan kegiatan ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, di sini saya sudah membuat laporan kegiatan secara sederhana ya, menggunakan Microsoft Word ya. Laporan kegiatan rapat koordinasi kerja, pengembangan produk baja ringan, dan pembukaan kantor cabang baru. Polan Steel Group ya. Dan di sini ada logo, serta alamat ya. Setelah itu di halaman selanjutnya ada laporan ketua panitia ya. Laporan ketua panitia. Dan jangan lupa untuk ditandatangani juga. Setelah itu di sini baru ada pendahuluan ya, yang melatar belakangi rapat tersebut itu karena permasalahan turunnya omset di kantor cabang. Kemudian di sini ada tujuannya ya. Tujuannya yang pertama
pertama membahas upaya menaikkan omset tahunan, pembahasan dan pengenalan model jaringan terbaru yang akan diproduksi di seluruh kantor cabang, dan pembukaan kantor cabang baru, dan yang keempat, ajang silaturahmi tim manajer seluruh kantor. Kemudian mekanisme penyelenggaraan rapat. Ya, di sini mekanisme penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengembangan usaha PT Maulana Steel Group. Ya, yang pertama, laporan oleh ketua panitia, melaporkan secara singkat ya, maksud dan tujuan rapat koordinasi kerja dan output yang dihasilkan. Setelah itu, pembukaan oleh Ibu Mimina selaku direktur. Yang ketiga, penyampaian oleh masing-masing kepala kantor cabang, pembahasan dan diskusi mengenai produk terbaru, dan yang terakhir, rapat pleno dan pengesahan hasil rapat koordinasi pengembangan usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah pembiayaan. Ada pembiayaan. Kegiatan ini dibiayai melalui anggaran yang tersedia. Kemudian ada peserta yang mengikuti rapat koordinasi kerja pengembangan usaha sebanyak 10 orang, meliputi direktur utama, kepala kantor cabang Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta masing-masing sekretaris baik kantor pusat dan cabang. Baru di sini tutup ya laporan kegiatan rapat koordinasi pengembangan usaha PT Maulana Steel Group tahun 2024. Ditandatangani oleh ketua panitia ya. Kemudian mengetahui direktur ya. Yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Ya, membuat laporan selesai. Nah, setelah ini nanti akan diserahkan dan dilaporkan ke pimpinan. Permisi Pak, selamat siang. Oh, silakan masuk Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Duduk Pak. Maaf Pak, saya mau menyerahkan laporan hasil rapat koordinasi kemarin. Ini laporannya Pak, mohon dicek. Baik, saya cek dulu ya Pak. Oke, saya terima laporannya. Bagus, terima kasih Pak. Baik Pak, kalau sudah tidak ada lagi yang saya kerjakan, saya izin kembali ke ruangan Pak. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.